kamu harus jawab seperti ini, harus yang sopan. Karena jadi saya harus bisa ngikutin apa situasi di dalam yang bisa saya ambil positifnya gitu loh. Oke. Tapi gini, ini menarik banget ya dari tadi pertanyaan sampai jawabannya Jupe. Tapi yang bikin Jupe nangis apa? Bagaimana kalian ada yang nanya sama aku, apa kamu senang? Bagaimana? Aku ini seorang perempuan gitu mas. Bagaimana aku bisa senang melihat perempuan lain teraniaya? Aku itu bukan sifat aku kayak gitu. Perempuan itu harus saling menolong, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencari kesalahan orang lain. Kita seharusnya mensupport. Ini yang bikin aku sedih gitu loh mas. Kok begini sih kehidupan? Kok seharusnya tuh kita tuh perempuan tuh harus mendukung satu sama lain. Udah kita jadi perempuan di Indonesia udah ya sulit gitu loh mas. Sulit, kita banyak sekali yang harus kita lewati gitu loh. Terkadang enggak hanya dari orang luar kita dapat gencetan gitu loh, tapi dari orang dalam juga kita dapat gencetan untuk menjadi seorang yang independen gitu. Dan ketika ini terjadi, orang bilang seneng, aku nggak seneng. Apanya yang mau diseneng, apa yang mau aku rayakan, nggak ada sama sekali. Jadi walaupun ada orang misalnya, saya nggak bilang DP atau siapapun, ada orang yang misalnya menyakiti kamu dan dia bahagia pada saat hal itu terjadi, dan sekarang terbalik kamu... Nggak, itu bukan sifat saya, mas. Dalam hidup saya mengerti banyak gitu. Saya hidup dari yang memang keluarga yang sangat ya seperti itulah. Jadi saya mulai mengerti seseorang, saya mulai belajar dari sifat manusia bahwa ketika kita tertekan, ketika kita tertindas, sifat orang itu akan keluar aslinya gitu loh. Ketika ada orang lain yang ingin menari-nari di atas penderitaan kita, biarkanlah itu terjadi. Karena jangan sampai kitanya tuh terjerumus dan ikut-ikutan. Jangan sampai, karena kita harus percaya kesenangan, sedih, bahagia, apapun itu tuh hanya sementara semua sifatnya. Nggak ada yang abadi. Jangan pikir kita sekarang bahagia, kita nggak akan sedih. Itu belum tentu. Semuanya dalam kehidupan ini nggak ada yang abadi. Jadi kita juga harus waspada sedikit lah. Oke, senang sebentar, habis itu harus kenapa ya? Harus siap-siap karena semua itu akan terjadi sama diri kita juga. Oke, luar biasa nih. Luar biasa jawabannya. Saya tidak menyangka jawabannya akan seperti ini. Tapi intinya adalah bahwa menurut Jupe tidak menginginkan semua ini terjadi. Tapi hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak bisa dikontrol. Akan tetapi, saya harus nge-break. Tapi akan tetapi begini, ada sebuah berita juga yang mengatakan, dan ada buktinya katanya, mengatakan bahwa Dewi Persik itu masuk ke dalam penjara karena sogokan Jupe ya. Karena Jupe mentransfer sejumlah uang ke pihak Hakiman atau gimana gitu ya. Pokoknya ada yang memberitakan bahwa Anda itu membuat DP ditangkap karena ada transfer uang ke salah satu oknum dan sebagainya. Dari pihak mereka katanya aku transfer uang ke Pak Gayus Lumbun. Nah, katanya seperti itu atau ada barang bukti semuanya. Itu yang terjadi. Ternyata mentransfer uang sebesar 700 juta rupiah langsung kepada Hakim Agung Topane Gayus. Nah, ini di belakang Anda bisa lihat. Ini adalah salah satu bukti yang tersebar bahwa Anda mentransfer uang sebesar 700.000 rupiah. 700 juta rupiah. Kalau 700.000 nggak kebeli apa-apa itu ya. 700 juta rupiah untuk memasukkan DP ke dalam penjara. Nah, gimana nih tanggapannya? Saya agak bingung gitu. Kalau misalnya Anda mau nyogok orang, Anda transfer ke hakimnya langsung, apa nggak kena KPK ya? Pasti. Dan yang gini lah, aku tuh selalu bersyukur ya. Setiap kali ada orang mau jahatin aku, saya percaya bahwa Tuhan itu nggak akan pernah tinggal diam dan Tuhan tidak pernah akan tidur. Jadi ketika mereka berbuat seperti ini dan mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apa itu? Mau aku kasih tahu kesalahan fatalnya. Jadi ini ada kesalahan ini ya? Ada kesalahan di nama. Karena data-data bank aku itu salah sekali apa yang mereka taruh. Jadi disitulah sehebatnya
siapapun yang ingin berbuat seperti ini, kalau memang udah niatnya jelek, dia akan terburu-buru gitu melakukan hal ini. Jadi dia tidak benar cermat untuk melakukan hal ini. Maksudnya namanya Nama Jupe aku salah? di data-data bank dia salah. Boleh dikasih tahu mungkin biar dia bisa buat lebih baik lagi? Ya kan biar lebih sempurna gitu. Iya, maksudnya harus hati-hati. Jadi kalau ingin berbuat fitnahan seperti ini, dia harus hati-hati juga gitu loh. Jadi ini satu kesalahan. Jadi kalau main-main hal seperti contoh kan Yuli Rahmawati, ya. Jadi kalau saya kasih tahu, nanti kepolisian tidak bisa bekerja. Sekarang sudah saya serahkan. Kemarin saya habis ketemu sama papa angkat saya, Bang Siswandi. Saya minta ditindaklanjutilah hal seperti ini supaya orang tuh nggak gampang fitnah gitu loh. Karena buat saya hal seperti ini bukan berdampak buat saya aja, tapi seorang hakim agung loh, seorang hakim agung difitnah itu kan gila, ada pasalnya, ada semuanya. Kalau memang terbukti bahwa ini adalah bohong ya, atau ini pasalnya jadi berlapis kan, karena ini perusakan nama baik, pemfitnahan, dan juga pemalsuan dokumen kan. Betul sekali. Nah, ini banyak, tapi sekarang kalau aku harus menanggapi biasa ya, harus sudah biasa sekali dari pihak sana itu pasti mereka akan sedih dan sakit hati lah karena ini terjadi sama bagian dari keluarga mereka gitu. Jadi pasti semua akan merasa sedih. Jadi mereka akan bertindak ya seperti ini. Jadi pas aku lihat, maksudnya keluarga bahwa ini dibuat oleh keluarganya DP gitu? Enggak, aku melihat bukan. Jadi aku melihat di akunnya ini karena kan fans aku yang bilang, "Mamita coba lihat akun ini." Pas aku lihat ada banyak kayak mention memang seperti kayak keluarga gitu. Jadi aku nggak tahu ini keluarganya atau bukan. Jadi aku juga nggak boleh fitnah, nanti kena ada pasalnya kan, nggak boleh fitnah. Nah, jadi kalau aku lihat tuh di account ini Santi Lemini gitu tuh kayaknya akrab dan selalu mengakui dia tuh adiknya, Dewi itu adalah adiknya. Jadi saya berasumsi mungkin apakah ini bagian dari keluarganya. Jadi mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan mereka tidak seperti itu. Tapi kalau dilihat dari account yang tadi tuh yang fitnahnya anonim account itu, anonim hacker itu, kita sudah menindaklanjutinya. Jadi sudah dibawa ke kepolisian? Sudah saya bawa ya. Bukan lebih ke saya minta tolong aja lah sama mereka karena ini bukan hanya menyangkut nama saya aja, tapi ini instansi Mahkamah Agung yang kita hormati selama ini dibawa-bawa gitu loh. Nah, Pak Hakimnya sendiri gimana? Ada reaksi kah? Belum, saya juga belum tahu karena saya baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini? Baru tahu semalam pas mention jam berapa ya, aku lupa aku semalam aku dikasih tahunya, aku lupa. Kamu nggak kaget melihat ini tiba-tiba keluar nama kamu dan sebagainya? Ayah, aku nggak kaget karena biasa kalau orang udah sakit hati, udah ngerasa mereka akan membela seseorang, pasti akan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Jadi aku nggak kaget, aku juga nggak kebakaran jenggot. Aku cuma ingin orang seperti ini yang akan merugikan banyak orang, apalagi kan aku public figure dan hakim agung tersebut kan itu dia menjaga kredibilitas itu kan panjang ceritanya. Jadi kita harus jaga orang lain juga lah. Pada intinya saya ingin menindaklanjuti ini seperti orang-orang yang iseng-iseng kayak begini harus ditindaklanjuti gitu loh. Dan saya yakin karena banyak kan udah ada undang-undang ITE kan, jadi harus hati-hati. Betul. Oke. Berita terakhir bahwa DP akan melaporkan pihak produser juga sutradara film tersebut. Nah, kalau misalnya ini kan terjadi pelaporan lagi nih. Kalau Jupe sendiri gimana? Akan melaporkan juga atau tidak? Dari dulu saya tidak mau melakukan apapun dengan emosi, ambil keputusan dengan lagi keadaan emosi atau apapun emosi, karena kalau kita dengan keadaan emosi kita menganggap diri kita tuh selalu benar gitu loh. Dan pada intinya untuk hal seperti ini saya harus bicara dulu ke pengacara saya, Bang Minola. Saya juga harus tanya juga sama Bang Mali karena ini yang kasus saya yang sudah lama, yang dulu saya minta-minta keadilan, tapi ini keluar lagi sekarang, jadi bahaya juga. Iya, karena bos saya sudah seperti kayak ya mau bagaimana ya, saya jadi bingung harus juga. Sudah lewat itu. Oke. Sudah lewat. Tadi kan Jupe mengatakan ini kan harus dipikirkan baik-baik. Nah, tapi dengan kata-kata Jupe ini harus dipikirkan baik-baik, artinya bahwa Jupe sendiri ada niatan untuk melaporkan kalau itu aman atau tidak sama sekali? Sepertinya sih. Nah ini dia, kalau ditanya masalah tentang hukum, tindakan kita di depan televisi itu kita harus hati-hati juga.
Saya dididik untuk selalu apapun yang saya ingin ambil itu take a deep breath, pelan-pelan, tenang, cooling down, harus kepala dingin, nggak boleh emosi. Kalau bicara pun jangan meletup-meletup, jangan merasa diri kita itu hebat. Karena sesungguhnya kesombonganlah yang akan menghancurkan kita. Jadi kalau ditanya masalah hukum seperti ini ya, buat semua juga yang di rumah, siapapun lah, teman adik-adik kita semua di sini, buat Mas juga, alangkah indahnya kita itu berhati-hati dan harus dipikirkan secara kepala dingin. Oke, baik, saya stop bertanya kalau gitu di masa itu. Terima kasih. Tapi begini Jupe, ini saya rasa banyak sekali orang Indonesia yang akhirnya menganggap dan mungkin tahu atau berkesimpulan bahwa ini kan sebenarnya kemungkinan, saya juga nggak berani ngomong ya, ntar saya salah lagi. Ini kan settingan film untuk promo film. Nah, tapi dari dulu kalau saya nanya pasti jawabannya kan pas bukan gitu. Maksudnya saya nggak pernah nanya dengan Jupe gitu. Tapi saya pengen tahu, apakah ini sebenarnya mungkin karena kasus sudah panjang, apakah ini sebenarnya adalah sebuah settingan yang Jupe buat dengan DP awalnya sebelum terjadi seperti ini? Benar tidak asumsi masyarakat itu? Itulah asumsi masyarakat, mereka punya hak juga karena setiap kita karena sudah terbiasa setiap kali ada orang mau buat film kalau nggak berantem bohong-bohong. Betul. Settingan ini, settingan sana gitu. Jadi orang sudah terbiasa ini pasti settingan, ini pasti ini. Nah, ketika saya berhadapan dengan seseorang yang memang sudah terbiasa setting seperti itu, jadi saya juga harus menyikapinya dengan kepala dingin juga. Saya juga nggak boleh langsung menjat seseorang, oh ini begini, oh gue kena nih. Nggak, saya harus tenang. Pada saat itu saya tidak sama sekali nyeting untuk berantem, karena buat saya yang saya inginkan adalah kualitas. Bagaimana orang bisa melihat, menikmati film tersebut itu dengan indah dan baik. Karena ya saya ingin tonjolan, apa namanya? Tunjukkan. Yang saya ingin tunjukkan ke film tersebut adalah karya kita gitu loh Mas. Karena itu film yang bagus gitu kalau kita lihat. Jadi maksudnya adalah Jupe tidak menyeting hal ini? Saya tidak menyeting sama sekali. Jadi ini bukan settingan dari Jupe? Tidak sama sekali. Oke. Apakah ini adalah settingan DP dengan orang lain untuk hal ini? Saya juga tidak bisa bilang itu karena itu bukan kapasitas saya dan saya harus berhati-hati apa yang saya ucapkan. Oke. Jadi intinya Anda tidak mau tidak sama sekali itu? Saya mau nyeting kasus ini buat saya. Saya yakin walaupun secara pelan-pelan karir saya akan naik asal sayanya mau berjuang keras gitu. Karena selama ini apa yang saya lakukan jadi duta tinju, duta catur, itu lebih baik daripada settingan-settingan yang akan merugikan orang lain. Kalau gitu saya bisa jawab bahwa pertanyaan saya apakah ini adalah settingan antara DP dengan orang lain, tidak dijawab ya. Tidak bisa menjawab, tidak mau jawab ya. Tapi ini adalah settingan Jupe, tidak. Karena itu bisa dijawab dong kalau itu dong. Bukan settingan Anda ya. Oke, kalau settingan mereka Anda tidak mau tahu gitu ya. Tapi ini bukan settingan Jupe. Oke. Nah, kabarnya bahwa kamu harusnya hari ini mengunjungi DP ke Rutan. Ya kan? Harusnya Jupe itu hari ini ke Rutan untuk mengunjungi DP. Tapi tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Banyak polemiknya ketika saya ingin ke sana, banyak yang nggak ngasih. Karena dalam hati saya ingin kesana tuh kayak ingin menguatkan dia. Karena saya pernah berada di dalam. Sesungguhnya ketika kita berada di dalam adalah yang kita butuhkan adalah perhatian dan kasih sayang. Kita nggak butuh harta banyak karena di sana tuh semua rata. Nggak, semua merata. Ya makan nasi cadong, semuanya jamnya keluar, ada jam-jamnya. Jadi semua itu rata, tidak ada kaya dan miskin. Nasi cadong itu apa ya? Nasi cadong itu nasi dari buat para narapidana gitu. Jadi buat para warga binaan itu diberikan nasi cadong yang isinya nasi ayam, nasi sama sayur-sayuran. Itu dalam box kayak box kita makan. Namanya nasi cadong. Namanya nasi cadong. Jadi semua rata. Bahasa apa cadong? Cadong itu ya bahasa sana, nasi cadong. Oke. Jadi akhirnya tidak jadi menemui DP. Kenapa? Iya. Nggak jadi nemuin karena banyak ya yang tadi aku bilang banyak polemik. Tiba-tiba ada teror nggak jelas lah yang ingin membunuh keluarga saya lah. Bilang katanya kamu kemarin udah kehilangan papa kan, kamu mau jadi anak yatim piatu sekarang. Terus aku bilang, ih ini orang gila banget sih. Terus aku pikir siapapun orang itu yang melakukan hal seperti itu tuh ya tidak bisa bertanggung jawab, sama kayak di Twitter lah Mas. Kan mereka kan seenak udel mereka kan kalau di Twitter mau ngata-ngatain apa. Jadi kalau kitanya yang cerdas, kitanya yang waras, ya udah biarin aja lah. Gitu kan? Ya, benar.
Ya itu memang itu banyak ya hal-hal seperti itu, apalagi di Twitter. Nah ini nih memang bahaya. Kemarin di Twitter juga ada orang mau melaporkan episode saya ke KPI gitu. Ternyata KPI itu pinter gitu loh. Jadi ya udah. Nggak jelas kan kadang-kadang. Jelas ya, tinggal kita blok aja kalau hal-hal seperti itu memang. Nah tapi kalau seandainya Anda benar-benar mengunjungi DP, menurut Jupe, apakah DP mau menerima kamu di rutan? Nah itu dia sih. Mau terima nggak ya aku ke sana? Kalau waktu saya berada di dalam. Kalau kamu ke tempat saya terima pasti. Kalau iya, waktu saya berada di dalam dan dia mau datang, aku terima. Datang nggak tapi dia waktu itu? Nggak. Tapi kalau sekarang aku ke sana nggak mau terima, ya berarti nasib. Ya berarti ya udah. Tapi kan intinya kita tuh kan orang baik, harus jaga silaturahmi. Sudahlah, yang berlalu sudah berlalu. Jadi saya cuma mau jaga silaturahmi aja. Hanya mau jaga silaturahmi. Cuma mau itu aja, tapi aku dibilang nama Ivan Gunawan, sama teman-teman saya semuanya, sama mama, sama banyak sekali yang bilang coba dipikirkan baik-baik. Terkadang niat baik belum tentu hasilnya baik. Apa kira-kira negatifnya kalau terjadi negatif? Kalau saya ke sana entah dibilang saya cari empati lah, karena ini karena itu, karena ya pokoknya banyak yang bikin saya ini. Tapi sejujurnya mas, saya mau banget ke sana. Saya mau kasih dia support bahwa saya sebagai warga binaan yang sebelumnya berada di sana, saya tahu gitu rasanya seperti apa setiap hari kita melakukan rutinitas yang sama di sana kan, tapi bisa melukis. Dan mas. Ini tulus ya, benar-benar tulus ya. Tulus mas, tulus ya. Tulus lah, tulus. Oke. Ikut sana yuk. Sama kamu? Iya. Entah kalau dia nemuin kamu dia nolak saya gimana?